Mau tahu prinsip dagang orang Cina yang bikin mereka kaya sampai 7 turunan? Suka bingung kenapa orang Cina kalau bikin usaha selalu sukses dan laris? Ini bukan cuma perasaan kamu aja kok. Soalnya hasil kajian Fujitsu Research di Tokyo juga menyebutkan bahwa dari daftar perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, sekitar 73% dikuasai oleh etnis Cina. Wow, tapi apa sih sebenarnya kunci yang membuat mereka selalu sukses dalam berbisnis? Simak yuk, siapa tahu bisa ditiru. 1. Sejarah dagang turun-temurun. Jika melihat sejarah terdahulu, kebanyakan orang-orang makmur adalah kaum bangsawan yang memiliki banyak tanah pertanian. Namun para perantau dari Cina atau Hokkien lebih memilih berdagang sebagai strategi bertahan hidupnya. Sebab sebagai perantau kan mereka tidak memiliki lahan pertanian. Karena itu tidak heran jika orang Cina memanfaatkan lahan kecil di bawah 10 meter untuk berdagang dan menghidupi seluruh anggota keluarganya. Hopeng, Hong Shui, Hoki. Konfusianisme adalah salah satu aliran filsafat yang menonjol di Cina kuno. Ajaran ini merupakan moral yang didasarkan pada tradisi-tradisi tua namun tetap diterapkan hingga saat ini. Seperti 3 hal ini, Hopeng, Hong Shui, Hoki. Hopeng digunakan menjaga hubungan baik dengan relasi bisnis. Orang Cina percaya tanpa hubungan baik dengan relasi, maka dipastikan sebuah usaha tidak akan berkembang. Hong Shui sangat erat kaitannya dengan intuisi dan logika bisnis. Jadi jangan terlalu dipandang sebagai sesuatu yang mistis ya. Jadi kalau orang Cina menganggap daerah Glodok, Mangga 2 dan Kelapa Gading itu membawa keberuntungan, sebenarnya ada logikanya. Misalnya dari sisi strategis, trafik daerah yang tinggi dan lain sebagainya. Hoki adalah nilai yang menyangkut peruntungan dan nasib baik. Salah satu contoh penerapan hoki adalah jika sang kakek terjun di dunia bisnis jual pakaian, maka setiap turunannya harus berjualan pakaian. Karena memang sudah hokinya di situ. Jadi juga sering dipandang tahayul, padahal alasan logisnya adalah dengan menerapkan bisnis keluarga seperti di atas, maka relasi akan terbentuk kuat dan strategi bisnisnya juga sangat dikuasai. 3. Selalu membangun jaringan bisnis. Dalam menambah jaringan, orang-orang Cina sangat menentang praktik usaha isolasi atau memperkuat diri sendiri. Sebaliknya, mereka saling menjual dan membeli produk dagangan sesama mereka, bertukar informasi, meminjam dan memberi pinjaman uang, serta mencari dan memberi saran. 4. Tidak mudah memberikan kepercayaan kepada orang lain. Orang Cina baru hanya akan percaya pada orang lain setelah diuji dalam hubungan kerjasama. Karena dengan cara ini mereka bisa melakukan penilaian terhadap orang lain. Makin kuat rasa percaya seseorang, makin kuat kerjasamanya. Jadi nggak heran ya di beberapa kios orang Cina yang menjadi kasir adalah anak mereka sendiri walau masih relatif kecil. 5. Komunitas penuh motivasi. Orang Cina selalu menanamkan nilai dan motivasi anak-anak dan keturunannya untuk mencapai suatu kesuksesan. Hal ini agar anak-anak mereka mengerti untuk apa mereka melakukan dan memiliki kemampuan dalam menjalani prosesnya. Jadi bukan hanya sekedar untuk mendapat reward atau hadiah. Jadi udah siap kaya 7 turunan seperti mereka?